Halo teman-teman pemirsa setia dari YouTube channel Hobi Saham Mas Bejo. Selamat datang, semoga kalian dalam keadaan sehat dan sejahtera. Baik, Hobi Saham Mas Bejo ini punya slogan atau semboyan lembut dan perlahan, tapi geli-geli menggemaskan. Apa sih maksudnya? Jadi Mas Bejo itu bikin konten ini untuk para trader investor yang mirip-mirip sama seperti Mas Bejo, yaitu pengen memperoleh cuan dari saham namun tidak punya waktu yang cukup untuk selalu memonitor pergerakan saham ataupun melakukan trading secara jam gitu atau harian ya. Kita nggak punya waktu untuk itu. Kemudian konten ini dibikin untuk orang yang profil resikonya juga safe ya, bermain safe, jadi tidak spekulatif banget gitu ya, tapi kita ambil resiko yang sudah kita perhitungkan. Nah itu Mas Bejo kasih slogan lembut dan perlahan tapi geli-geli menggemaskan. Nah teknik ini lembut dan perlahan geli-geli menggemaskan juga sudah Mas Bejo praktekkan. Anda bisa lihat di saham Akses ya, yang mana video-video portofolio saham yang saat ini Mas Bejo sedang pegang ya, itu Mas Bejo bikin juga di Google Finance, nanti bisa kita pantau setiap hari. Nah itu SCMA, Akses, SMGR. Nah nanti Mas Bejo masukkan juga ada ADI sama Mas Bejo nanti akan masuk lagi ke saham-saham yang pada prinsipnya pilihan saham Mas Bejo itu yang usia di bursanya udah lebih dari 10 tahun, yang bukan balita. Kalau ngurusi balita repot ya kan, kita ngurusi yang aja, yang udah 10 tahun, yang udah agak bisa diajak bicara gitu kan, nggak terlalu manja. Nah kalau mau lihat video-video Mas Bejo ya, itu ada di channel Hobi Saham Mas Bejo ya. Mas Bejo barusan aja bikin ya, jadi baru 32 subscriber karena ini Mas Bejo bikin ya pas liburan lebaran ini ya. Nah di sini Mas Bejo sudah susun berdasarkan playlist ya, jadi kalau kalian mau lebih mudah lihatnya, saham Akses, saham SCMA, saham SMGR ini ada ada playlistnya, jadi Anda mudah di situ. Anda bisa dapatkan pemikiran-pemikiran Mas Bejo secara praktis yang membuat Mas Bejo berani masuk, terus average up, average down maupun cut loss ya. Di situ nanti juga teman-teman belajar analisa fundamental, walaupun Mas Bejo mengambil dari orang lain karena Mas Bejo nggak terlalu suka hitung-hitung angka yang terlalu jelimet ya, sukanya yang lihat yang secara big picture. Nah pada kesempatan ini Mas Bejo mau membuat konten yang berjudul tentang analisis risiko berdagang di pasar saham. Kan banyak orang yang bilang, wah kalau kamu dagang saham, trading saham itu risikonya besar. Iya, risikonya besar seberapa? Emang lu pernah ngukur? Nah, karena nggak ada ukuran yang jelas, cuma taunya risiko, maka Mas Bejo terpanggil untuk mengukur risiko IHSG itu berapa sih gitu ya. Itu yang mau Mas Bejo sharing pada video kali ini. Nah kita sudah masuk ke halaman ini. Jadi konten ini mau berhitung risiko IHSG, salah ketik ya, kalau bisa Mas Bejo. Jadi Mas Bejo mau mencari tahu jawaban berapa sih potensi risiko atau loss dan return atau gain profit kalau kita menaruh uang kita bekerja di IHSG ya. Ini yang betul IHSG. Kemudian berapa lama waktu recovery dari titik-titik risiko kembali ke normal hingga bisa melewati normal dan mencapai return yang tinggi. Kemudian berapa sih size dari peluang yang ada di
Bursa Efek Indonesia, yang kita akan menganalisanya pakai IHSG ya, indeks harga saham gabungan. Oke, kita masuk ke grafik ya. Nah, ini kan teman-teman lihat nih. Nah, dari grafik ini bisa terbaca nggak berapa sih risikonya? Nah, orang kan cuma bilang, oh berisiko, ya risikonya piro mas, gitu. Bisa diukur nggak gitu. Kalau bisa diukur kan bisa kita kalkulasi. Kalau bisa dikalkulasi kan bisa diantisipasi. Ya kan? Disiapkan uangnya dan disiapkan mentalnya. Gitu loh. Ya, jangan cuma bilang berisiko aja. Pusing yang denger. Oke, kita lanjut ke grafik ya. Oke teman-teman, jangan lupa Mas Bejo mau mengingatkan. Mas Bejo kan lagi develop YouTube channel ini. Tolong kalau teman-teman mendapatkan manfaat dari konten ini, mohon kelonggaran dan waktunya dan kemurahan hatinya untuk bantu subscribe dan share ke teman-teman ya. Oke, kita sudah masuk ke grafik IHSG. Di sini Mas Bejo pakai Poem ya, pakai aplikasi namanya Poems dari Philips Sekuritas. Nah, ini Mas Bejo sudah tampilkan grafik IHSG yang mewakili atau merupakan gabungan seluruh saham ya. Nah, seluruh saham itu kan mengalami semua gejolak bisnis di Indonesia. Ya, ini tahun berapa ini? Ini juga di sini mengalami gejolak nih ya. Di 2008 ini dia down kan. Kemudian di sini ini yang paling dekat dengan kita kan di Maret 2000 ini kan gara-gara pandemi Covid ya. Itu kena semua itu, makanya ini turun semua. Grafik semua saham kira-kira pasti ada bentuk ininya di kisaran waktu ini. Nah, tampilan ini menampilkan seluruh pergerakan saham ya, dari sejak BEJ dari ini apa namanya selama ini berapa tahun ini, coba maksimal ini maksimal sejak ini sejak 97 ya. Ini grafik sejak 97 tampil nih ya, seperti ini. Nah, tetapi dengan grafik yang menampilkan seluruh periode di BEI ini grafik yang ditampilkan grafik weekly ya. Maka nanti Mas Bejo akan mulai analisa dari sini ya. Tapi tidak apa-apa, ini untuk kita punya gambaran. Nah, sementara dari gambaran yang kita peroleh, jadi kita ketemu sebuah area di mana ini bisa dijadikan pernah jadi resisten dan mungkin bisa kita anggap sebagai support ya, support yang selama periode ini sayang. Coba kita lihat. Ini sejak April ya, sejak April 2010 sampai April 2022. Itu berapa? 12 tahun belum pernah menyentuh support ini. Sehingga kita bisa sebut aja ini support yang sangat kuat dan nggak pernah tersentuh. Lalu support yang kedua berikutnya kapan gitu. Nah, di sini ada titik terendah ya, ada 1 ya kan? Sayang 1 2 3 dan di sini puncaknya. Nah, ini bisa kita anggap aja ini sebagai support yang kedua yang ya. Support ini tersentuh seberapa kali? 1 ini di 2013, 2 kali di 2015, dan ini ketiga kalinya di 2020. Dari di 2013 ini 2 tahun ke sini, terus ini 2015 sampai 2025 tahun baru ke bawah, itu pun gegara COVID ya. Kalau nggak ada COVID itu pasti ini masih melaju ya kan sayang, bener nggak? Jadi itu gegara COVID
itu turun. Padahal kalau nggak ada COVID kan ya arahnya kan begini. Jadi kalau ditanya apa namanya di bursa itu aman atau enggak, ya yang pasti dia ada gejolak untuk naik dan turun, tapi yang pasti dia growing kan, dia selalu growing gitu loh. Kita lihat ya growingnya kayak apa ya. Nah ini kan, ini maksudku, aku nih mau bikin ini loh, kok nggak nurut toh. Oh belok hanya dari sini sayang. Ya, oh lah tuh tangan tua yang ini. Nah, nah, nah sebetulnya kalau dipakai dibikinin semacam channel gini kan, tuh kan kelihatan ya. Kalau tidak ada apa namanya COVID itu ya, kalau tidak ada COVID itu sebetulnya orang menaruh duitnya di saham itu ya tidak salah. Nyatanya kok trennya ke atas terus. Cuman yang perlu diantisipasi adalah ketika kita di tengah perjalanan mengalami up and down ini. Lah ketika down ini kan adalah terjadi potensial loss gitu. Tapi masih potensial kalau kamu duitnya kuat ya kamu diemin naik lagi. Ya, cuman bagi orang-orang yang duitnya terbatas, waktunya terbatas kan posisi ini membuat uangnya kan tidak bisa bergerak dalam satu periode gitu. Nah, nanti kita hitung. Jadi kalau terjadi apa istilahnya penurunan saham ini sebetulnya recovery periodnya baliknya lagi itu berapa hari. Nah dari situ kan kamu bisa ngukur, oh iya ya ternyata tetap balik ini. Betul nggak sayang? Kamu lihat kan, ini turun, ini pertama nih turun yang pertama nih. Ini turun, yang balik lagi nih, ya kan dari sini nih, dari kiri ke sini. Coba nih ya. Ini kan turun nih sayang. Tuh, ya kan turun. Tapi habis itu kan dia naik lagi tak? Bener enggak? Hah? Bener kan? Naik lagi kan? Iya kan? Jadi apa namanya? Setelah turun dia naik lagi tuh. Naik lagi. Tuh. Naik terus. Terus turun. Nah, turun ya naik lagi kok. Tuh coba deh kita lihat deh. Ini turun kan? Nah, terus ya ada pembalikan lagi. Dan kalau proses naik turun up and down ini ditarik dalam garis waktu yang panjang tuh ya tetap naik kok, ya kan? Nah, cuman yang ini turunnya cepet nih. Tapi karena kita sehat, sebetulnya tidak ada masalah di Indonesianya itu tidak ada masalah ya pandemi aja. Itu yang membuat orang nggak bisa beraktivitas sehingga kegiatan ekonomi mau nggak mau turun toh. Nah ini kan naik lagi sayang. Tuh. Dan ini semua kan masih dalam batas ini ya, apa namanya? Batas ini yang masih arahnya naik gitu. Nah, sekali lagi yang disebut risiko itu di pasar saham kapan? Ya ketika kamu duitnya cekak ya toh. Uangnya terbatas dan waktumu terbatas. Terpaksa kan kamu di sini harus kamu jual, cut loss kan gitu. Oke paham ya teman-teman ya. Jadi kalau mau ditanya di taruh duit di saham itu bertumbuh nggak? Lu ya bertumbuh gini kok. Ya loh. Apalagi kamu masuknya timingnya pas harga-harga di bawah. Makanya kalau kamu pas masuknya di bawah, nah itu dan duitmu memang jangka panjang, bertumbuh. Nah terus gimana kalau nanti ini terjadi turun? Nah inilah kita lanjutkan pada section berikutnya ya. Sampai di sini kita sepakat ya bahwa kita bisa sepakat bahwa ini ya kita simpulin ya bahwa bursa saham adalah tempat untuk uang kita beranak
Nah, ya itu setuju toh ya. Untuk kita dapat gain dengan catatan kita tahu caranya mengantisipasi masih potensi nih, potensi risiko penurunan harga. Setuju ya sayang? Ya toh? Bener nggak? Nggak salah kan kalau aku menyimpulkan begini. Nah sekarang yang mau kita jadi lanjutkan adalah ini. Ayo kita berhitung. Ini adalah kejadian berisiko. Ya, di sini. Nah, kalau kejadian begini tuh resikonya ki sepiro, berapa sih resikonya? Terus antisipasinya gimana? Nih, ya kan? Kita mau tahu itu loh. Karena jelas-jelas dia adalah bursa saham itu adalah habitat yang membuat sebuah habitat atau ruang hidup bagi uang-uang kita bekerja dan bertumbuh, ya, bermain-main di situ lalu bertumbuh mendewasa dan menghasilkan cuan, profit atau multiplikasi dana kita, ya. Oke, setuju ya. Oke, aku simpan dulu nih. IHSG, hobi saham 1. Oke, nah udah Mas Bejo kan ngomong terus. Kita hentikan sesi ini, aku mau minum dulu ya. Halo teman-teman, pemirsa hobi saham Mas Bejo. Nah, ini Mas Bejo sudah sudah minum kopi. Sekarang kita lanjutkan sesi berikutnya ya. Kita mau fokus kepada peristiwa-peristiwa riski ya, berisiko ini. Kita mau hitung. Nanti kita cek risikonya berapa gitu. Oke, ini Mas Bejo hapus dulu. Kita udah tahu tadi posisinya di sini. Kita mau cek periode 19 November ya 2007. Ini ada sebuah risiko yang dalam ya. Kemudian aku ambil yang ini saja 21 Juli ya 2014 sama risiko yang ketiga. Nah kita cuma mau gimana sih kalau situasi gini Mas Bejo ngitung sebagai risiko itu gimana gitu. Ya nanti kalian lihat sendiri. Nah kalau risiko itu sudah terukur, sudah masuk hitungan, nah kan tinggal preferensi risiko masing-masing. Kamu beraninya seberapa? Dan di tengah itu semua kita punya opsi, punya pilihan-pilihan untuk masuk maupun keluar gitu. Ya. Oke, ini aku beresin dulu. Siap ya. Atau gini deh, kita mulai dari yang dekat dulu ya. Ya, kita mulai dari yang dekat yang terjadi di 2019 ini. Grafik aku sesuaikan dulu. Ini alat bantunya aku copotin dulu ya. Pokoknya kalau mohon maaf ya gaya Mas Bejo itu ya begini nih. Jelasinnya begini karena aku juga sukanya yang simple-simple sama yang jangan tegang-tegang gitu ya. Yang kalem, yang terencana, terukur ya. Nah, grafik aku bikin harian saja. Kita sepakat pakainya grafik harian ya. Oke. Oke, masih. Ini mohon maaf ada suara motor ya. Karena ini aku tinggalnya di pinggir jalan gitu. Dan Mas Bejo belum tahu caranya menghilangkan noise, belum ketemu toolsnya.
Nah, ini tadi kan di sini bahasa yang betul ya. 2001 atau yang ini? Oh, ini yang lebih gede ini ya. Yang turunnya banyak ini kan. Nah, ini risiko ini. Oke. Lalu Mas Bejo bikin dulu alat bantu untuk mencatat ya sayang ya. Ini aku bikin dulu, kasih judul risiko IHSG. IHSG. Nah, ini untuk kita nanti mencatat temuan-temuan kita. Wush, Mas Bejo ini kok kayak peneliti. Oh iyalah, aku ini seorang peneliti. Nah, oke, kita cari. Setuju ya sayang ya, kita akan menyepakati bahwa kita anggap mulai turun itu ya di sini. Nah, ini kan belum sempat turun nih. 7 Februari 2020. 7 Februari 20. Oke, ini kita ini jadiin ini dulu, sorry. Ya, kita jadiin urutan mana sih? Format hari. Nah, waktu tanggal. Ini dia. Oke, keren. Kembali ke grafik. Kita lihat di grafik ini di tanggal 20 Februari 2020. Nanti kalian lihat di sini ya. Nah, di ini 7 Februari. Di 7 Februari 2020 dia tertinggi high di 6004,81. 6004,81. Oke ya. Terus kita lihat dia turun ya. Kita langsung dari sini kita langsung ke titik terendah ini sayang. Kita cek titik terendah di sini adalah di sini. Nah, 24 Maret 2020. Kita masukkan 24 Maret. 24. Jangan salah. Ini tadi di berapa sih? 2020. Oke, ini 24 Maret. Oh, ini Februari, saya yang salah. Ini Februari toh. Februari, lalu ini 24 Maret 20. Nah, di sini berapa? Di sini terendahnya lowest 3911,72. 3911,72. Oke, ini aku anggap sebagai harga ya. Nah, ini nanti persen. Kita lihat turunnya di sini berapa. Kan gini kan? Betul ya sayang? Nah, ini ini turunnya berapa? Kita jadikan persen. Oh, turunnya 34%. Oke, dalam berapa hari? Hari trading. Berapa sayang? Ini kurang, kita hari trading bukan hari tanggal ya. Jadi kita hitung aja dari sini. Nah, ini ada alatnya kok. Kita ngitung date range. Nah, ini. Dari tanggal 7 ini sampai ke 24. Ini total berapa tuh? 30 bar, 32 bar. Berarti 32. Nah, ini biar kamu makin jelas, aku giniin dulu deh. Nah, oke. 32 hari trading ini seperti ini. Jadi
Resiko pertama terjadi turun sampai 34% dalam 32 hari atau per hari ini. Kalau mau dihitung per hari berapa persen. Ini kalau kita mau ya per hari turun 1,5%. 1%. Persen turun per hari. Ya kan? Nah, ini kan jadi terukur gitu loh sayang. Jangan cuma bilang risiko-risiko tapi nggak tahu ngukurnya. Ya kan? Nggak edukatif gitu loh rasanya. Oke. Kemudian recovery yang pertama. Ya. Dari titik sini kita recovery yang pertama butuh berapa lama? Ya, aku pengen lihat ini. Ya, dari titik ini mulai bangkit ini di tanggal 7 April. 7 April ya. Jadi berapa tuh tertinggi? 497554. 4975,54. Tadi di tanggal birowi. Nih, ini sempat tertinggi 7 April. Ya, oke. Di 7 April. Kita cek. Ini kan minus ya. Ini aku kasih dulu tanda minus. Supaya ini sebagai tanda ini turun. Lalu ini biar apa namanya? Biar ini. Oke lah. Nggak usah. Terus dari sini naik berapa? Kita hitung. Ini kurang ini. Dibagi ini. Ya. Naik berapa sayang? Oh, sudah naik. Dalam berapa hari? Dalam berapa hari? Kita lihat. Nah, naik sampai sini nih. Oke. Sampai sini itu naik. Butuh 9 bar dalam 9 hari. 9 hari trading. Jadi, kenaikan per hari berapa? Mulai kelihatan tuh teman-teman. Tuh. Jadi total berapa hari? Ya ini kan dari turun 32 hari trading, 9 hari dia sudah pulih. Cepet kan? Ya. Walaupun pulihnya segini. Kalau kita kemarin punya duit segini ya belum. Tapi artinya kita hanya mau mengukur berapa hari untuk pulih. Nah, kita hitung lagi.